Betul nggak? Saya gambar dulu, belum dimulai nih. Perhatikan. Patawi apo tejo wayo itu mahabuta, unsur utama kan. Tumbuh, bergerak, semua itu jadi bahan untuk extension, bertumbuh. Jadi bahan utama, tidak bisa diurai. Itu pokoknya. Saya menggambarkan seperti ini teman-teman. Landasan atau tanah. Patawi apo tejo wayo. Lalu caku pasada. Dia plototin loh kamu semuanya. Saya nggak bisa gambar retina, kan nggak bisa kecil, tapi saya wakili dengan mata nggak apa-apa ya. Maksudnya adalah indera peka mata, retinanya itu. Di retina ada banyak di situ ya. Lalu setelah caku pasada apa di sana? Sota pasada. Lalu gana pasada, indera peka membawi. Lalu jiwa pasada. Berikutnya lagi, kaya pasada kan tubuh kan, dari kepala sampai kaki kan. Ini tangan, ini kaki, ini perut, ini pusernya. Jangan puser, ada lagi ntar di situ dekat-dekat lagi ya. Jadi di sini udah patawi apo tejo wayo, caku pasada, sota pasada, ganda pasada, jiwa pasada, kaya pasada. Berikutnya lagi apa? Rupa ramana artinya apa? Bentuk atau warna yang dilihat kan? Yang melihat apa? Kuping bukan? Mata. Rupa ramana. Lalu sotawi sadaramana, ganda ramana, rasa ramana, tubuh, patawi potabaramana, tejo potabaramana, wayo potabaramana. Ini belum ada kelaminnya nih ya kan ya. Saya kalau gambar kelamin pasti diprotes sama orang-orang. Oke, saya nggak pakai kelamin. Kita panggil kuncrit. Iti bawah. Kalau lelaki jenggot saya nggak bisa, kumis Hitler atau Jojon ya. Purisa bawah mewakili lelaki. Berikut lagi apa? Dekat jantung tuh ada benda bersinar banyak. Tempat munculnya kesadaran. Hadaya watu. Berikutnya lagi apa? Ini sudah ada kelihatan laki atau perempuan, tapi masih boneka, mayat. Tapi kalau untuk hidup harus ada gunanya, memelihara kehidupan setiap satu sel sampai dia selesai. Maksudnya kalapa sampai dia muncul dia padam, itu gunanya melindungi. Dan itu cuman singkat, cuman 17 karena cita dia udah nggak ada lagi. Jadi jangan takut diambil darahnya atau jantungnya diambil, dia akan diproduksi terus dan dia udah mati. Jadi kalau cuci darah itu cuman ampasnya, sisa. Selalu akan muncul lagi. Itu sebabnya kita mesti tahu bahwa tidak ada yang kekal daripada hadaya watu. Kita kan menganggap seakan-akan kekal, jadi keambil hilang dia, padahal itu adalah baru lagi dan baru lagi. Setelah hadaya watu apa? Jiwit indriya. Nah, dia sekarang sudah hidup deh tuh ya, bisa ngedip-ngedip, bisa melet-melet. Oh, saya punya anjing melet terus kakinya lucu ya. Apalagi? Dia udah hidup, bukan boneka. Udah hidup. Udah apa? Kalau udah hidup gak dikasih makan, hidup apa mati? Perlu gak dikasih makan? Sudah dikasih hidup jiwita rupa, lalu ahara. Selesai 18-nya. Gampang kan? Nah setelah itu apa? Setiap partikel pasti seperti telur, pasti ada ruangan kan? Kalapa-kalapa pasti ada ruangan, yaitu akasa. Berikut lagi apa? Kalau dia ngomong, kalau bergerak, kaya winyati. Kalau dia bicara, waci winyati. Dia bisa lahuta gak? Ringan, lahuta. Lalu muduta, mudah menurut. Kamanyata, mudah menyesuaikan. Berikutnya lagi apa? Upacaya, muncul materinya. Lalu santati, berkembang penuh. Lalu jarata, lalu anicata. Nih sekarang jam 7.15, kita latihan. Coba bisa lu gak ada 10 menit. Yuk sama-sama yuk. Patawi apo tejo wayo, caku pasada,
sota pasada, gana pasada, jiwa pasada, kaya pasada, rupa ramana, sota ramana, gana ramana, jiwa ramana, rasa ramana, patawi potabaramana, tejo potabaramana, wayo potabaramana, iti bawah, purisa bawah, jiwita rupa, ahara rupa, hadayawatu, jiwitandriya, ahara. Ruangan. Pasti ada ruangan kan? Pariceda atau akasa ya? Akasa, kaya winyati, waci winyati, lahuta, muduta kamanyata, upacaya, santati, jarata, anicata. Kita ulang yuk. Patawi apoh, tejo wayo, caku pasada, sota pasada, gana pasada, jiwa pasada, kaya pasada, rupa ramana, sada ramana, ganda ramana, rasa ramana, patawi potabaramana, tejo potabaramana, wayo potabaramana, jiwi iti bawa, purisa bawa, hadayawatu, jiwit indriya, ahara, akasa, kaya winyati, waci winyati, lahuta, muduta, kamanyata, upacaya, santati, jarata, anicata. Lebih cepat lagi ya. Kalau bisa sekarang jangan lihat ini ya. Yuk. Patawi apoh, tejo wayo, caku pasada, sota pasada, gana pasada, jiwa pasada, kaya pasada, rupa ramana, sada ramana, ganda ramana, rasa ramana, patawi potabaramana, tejo potabaramana, wayo potabaramana, iti bawah, purisa bawah, hadayawatu, jiwitindri ada, akasa, kaya winyati, waci winyati, lahuta, muduta, kamanyata, upacaya, santati, jarata, anicata. Lihat itu cuma 6 menit loh. Tepuk tangan. Kita mengulang supaya mudah. Dasarnya mengerti dulu. Itu penting teman-teman. Dengan mengerti kita bisa mengingat lebih banyak dan lebih banyak lagi. Karena tanya itu tenaganya luar biasa sekali. Pengertian. Ya. Boleh saya ulang sekali lagi? Tapi usahakan jangan lihat ya betul-betul ya. Sama-sama. Patawi apoh, tejo wayo, caku pasada, sota pasada, gana pasada, jiwa pasada, kaya pasada, rupa ramana, sada ramana, ganda ramana, rasa ramana, patawi potabaramana, tejo potabaramana, wayo potabaramana, iti bawa, purisa bawa, hadayawatu, jiwita rupa, ahara, akasa, kaya winyati, waci winyati, lahuta muduta kamanyata, upacaya, santati, jarata, anicata. Tepuk tangan, luar biasa. Semuanya begitu cerdas dan pandai ya, sehingga menyerap dengan bagus. Wah, luar biasa. Ini juga karena sungguh-sungguh kita mengamati dan belajar. Nah, ini teman-teman. Ya. Ya. Maaf, saya pikirannya agak ngeheng jadi kurang fokus. Tolong diulang. Janin, sperma ketemu. Proses pembentukannya ada apa dari step-step yang seperti kita sebutkan dari awal sampai akhir. Ya. Kalau benar stepnya seperti itu, seandainya ada yang cacat, apakah step itu terlompati? Oh iya. Untuk menjawab saya teruskan baca dulu ya. Nanti di sini ada jawabannya ya.
Karena ini tentang dasar ajaran Buddha secara ringkas adalah sebab dan akibat. Materi tidak bisa datang begitu saja ke manusia tanpa sebab. Materi berasal lahir atau diproduksi oleh apa? Oleh 4 sebab. Jadi pencipta itu bukan 1, tapi 4, yaitu kama, cita, utu, dan ahara. Andai kata pada kehidupan yang lalu, karena melekat pada kehidupan, seseorang bertekad lahir kembali menjadi bikuni di masa Buddha. Jika karma tersebut matang, memberikan hasil, keinginannya terpenuhi, kalau ada kondisinya maksudnya. Dimulai dari momen konsepsi, yaitu ovum dan sperma bertemu, lalu bergabung dengan pati sandicita. Jadi kalau ovum dan sperma bertemu, nggak ada pati sandicita, kayak dokter tuh, diinin kok nggak jadi, kok jadi. Padahal dengan cara yang sama, kok nggak jadi, yang ini bisa jadi, karena tidak ada pati sandicita. Ayam juga begitu ada, nggak ada pati sandicita, dingin dia, nggak bisa jadi ayam. Hobi yang ngetawain orang ya. Dimulai daripada momen konsepsi tadi, begitu kebentuk ya, pati sandi itu daripada telur dan itu ketemu ya, itu ada 30 macam kalapa loh teman-teman. Berapa kalapa? 30 kalapa. Mau tahu gak apa aja? Ini yang membentuk embrio, yaitu disebut production yaitu ya. Kemunculan atau pembentukan ke-30 materi tersebut adalah kaya dasa kakalapa, kemudian hadaya dasa kakalapa, satu lagi apa? Ayo PR, masa nggak bisa? Dia bertekad jadi bikuni. Jadi apa tuh? Itibawa dasaka kalapa. Ya. 30 materi ini disebut production, muncul ya dari upacaya lalu production. Sedangkan setelah berproses terus berkembang, urut-urutannya dari kemunculan materi disebut continuity. Dia berlangsung. Caku, sota, gana, dan jiwa hadasa kalapa muncul secara berangsur, teman-teman. Kelima, pasada rupa, indera peka dihasilkan oleh kama. Dari kemelekatan akan sentuhan, melihat, mendengar, membawi, dan merasakan. Kecapan munculnya itu bertahap, berangsur-angsur. Dari nggak komplit ya, lama-lama keluar, mata, hidung, telinga, tubuh, sampai komplit. Itu berangsur-angsur, teman-teman. Kemunculan iti bawah dari dasa kalapa juga adalah hasil dari kama. Muncul sebagai kemelekatan menjadi perempuan. Tuh. Kan ada ceritanya kemarin kan ya. Lelaki saking susahnya cari kerja, kadang-kadang bisa makan, bisa enggak kan. Lalu dia bertekad, semoga saya enggak lahir lagi jadi lelaki. Kesampaian loh jadi perempuan. Ini perempuan lalu bingung, kenapa sih jadi perempuan? Dia meditasi, dia lihat ternyata setelah mampu meditasi mencapai pemusatan yang kuat, dia mampu melihat bawangga objeknya apa. Setelah bawangganya kena, teman-teman, itu seperti, karena kalau bawangga sudah kena, kan aliran kesadaran seperti ini. Bawangga, begitu ada suara, atita bawangga suara, calanga, bawangga pacada, pancaduaranya sota duara, lalu sota winyana, diterima terus. Dan setelah ini berpikir dan lain-lain, ini kan urusannya bawangga lagi, lalu berpikir, mendengar, dan lain-lain ya. Nah, bawangga ini ada objeknya. Objeknya adalah yang membuat dia hidup. Objek bawangga ini kalau sudah ketangkep, berarti dia bisa ada di arus ini. Dia bisa geser ini kemari, 1 kehidupan, 2 kehidupan, seminggu yang lalu seperti kita di komputer atau di video, ya gitu. Kadang-kadang ini bagus filmnya nih, kita pelanin, kita pause juga bisa, lalu kita periksa apa yang terjadi. Itu sebabnya orang hipnoterapi bisa lihat yang lalu. Ada berapa pohon, ada berapa, bisa tahu kenapa. Dia bisa masuk ke sini, teman-teman. Cuman dengan bantuan hipnoterapi. Tapi kalau dengan bantuan meditasi jauh lebih kuat dan lebih cepat. Mau 10.000 itu bisa, tapi kalau hipnoterapi mungkin terbatas. Hipnoterapi belum bicara loh. Past life-nya regresi, dia melihat binatang. Tapi kalau di sini jadi binatang dia bisa tahu. Bahkan kalau terus-terus lagi, kalau salah mengambil objek dia nggak bergerak, freeze dia, berhenti, membatu, tek, diem. Kalau objeknya tahu, dia dulu sebelumnya apa-apa, dia geser terus sampai dulu jadi cacing, jadi anjing, jadi setan, jadi apa, bisa terus geser terus. Tapi kalau di satu itu ada 3 makhluk, misalkan dia salah menempatkan yang ini dipegang, itu bukan dia,
Dia diam nggak bisa bergerak. Tapi kalau dulunya misalkan dia cacing, dia ambil cacing, dia bisa geser tuh teman-teman. Jadi ada orang yang nggak bisa ini mundur lagi, dia stop, dia stres, dia minta pulang. Kenapa? Karena saya nggak bisa lihat lagi yang lalu. Ada apa aja? Cuman saya katanya, cuman pria. Apalagi coba periksa? Nggak ada. Coba lihat, iya ada ular di situ. Coba ular itu periksa. Begitu diperiksa ularnya, baru dia bisa jalan meriksa yang lalu. Dia salah melihat, dikiranya itu adalah tentara itu dia. Padahal dia tuh ular di situ. Kalau salah dia juga nggak bisa periksa. Tapi kalau bisa dia terus bisa periksa mundur dan mundur lagi. Sampai banyak, bahkan yang lebih gila lagi apa? Bisa ngeliat ke depan loh. Ini yang orang lain gak sangka. Dipikir kalau bisa lihat masa depan itu cuman milik. Padahal Buddha di Pangkara kan melamar lagi. Meramal, kamu akan menjadi seorang sama Buddha di 4 asyangka 100.000 kapak dengan nama Buddha Gotama, ayah ibunya, murid utamanya gini. Dia bisa lihat ramal ke depan. Tapi yang saya temui teman-teman, saya pernah ketemu seseorang yang semua kita hormati, dia bisa melihat masa depan. Waktu itu saya baru lulus jadi sarjana, saya pikir saya nggak mau langsung kerja. Kalau saya langsung kerja, saya risikonya apa? Kalau saya sukses, saya pasti terlibat dengan itu. Saya pengen tahu apa itu hidup. Saya nggak mau langsung terseret. Lalu saya belajar Dhamma, saya pergi ke Mendut 3 hari, ke Malang 3 hari, di Malang saya jadi umat Buddha loh. Kemudian di Bali ketemu dengan Bante Giri. Saya dulu paling anti agama, nggak mau saya beragama. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya A bukan B, B bukan C. No, sorry. Saya lihat orang beragama sama. Kacau. Saya tahu yang membuat dia baik atau kacau bukan agamanya, tapi perbuatan. Udah saya tahu, cuman saya nggak ngerti bagaimana caranya. Akhirnya begitu ketemu Bante Dhamma Vicayo, saya dikerjain sama dia. Dre, mau nggak saya baptis? Terima kasih. Dikerjain saya. Dre, mau nggak kamu jadi orang baik? Mau. Dre, kalau orang jalankan 5 sila baik gak? Baik. Mau gak kamu jalankan kebaikan seumur hidup? Mau. Jalankan 5 sila seumur hidup, jadi orang baik. Kamu mau jadi orang baik? Mau. Ambil kembang, dibaptis. Jadi umat Buddha loh saya. Karena bertekad jalan 5 sila seumur hidup jadi orang baik. Itu saya dikerjain, jadi umat Buddha. Gawat. Tadinya saya mau jadi Samanera, ditolak. Kenapa? Harus jadi umat Buddha. Oh sorry, daripada aja beragama mendingan saya gak jadi Samanera. Akhirnya saya jadi Samanera juga. Kenapa saya jadi umat Buddha? Di Bali saya jadi Samanera, di Lasem juga jadi Samanera. Beruntung, disitulah saya berubah, titik baliknya di situ. Karena saya mulai mengerti pikiran. Itu yang membuat saya berubah total. Tapi bertahap. Nggak bisa sebulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Nggak, belasan tahun teman-teman. Nah teman-teman, di Bali saya ketemu Bante Giri Rakito. Dia bilang sama orang-orang, ya orang-orang bilang, nggak mungkin bisa ngeliat masa depan. Dia bilang begini, manusia itu terbatas pikirannya. Dia pikir kalau bisa melihat masa depan cuma sesuatu. Padahal kita tuh kemampuan batin kita tidak ada batasnya, dia bilang. Kita bisa ngelihat. Karena itu saudara teman gak percaya, ya sudah, dia tulis kertas. Setelah ditulis, dicekrek, kasih amplop, dimasukin kunci, dia laci kuncinya. Minggu depan, temannya tuh suruh datang, saudaranya, suruh buka lacinya. Lacinya kan udah dipegang kuncinya kan, buka. Dibuka amplopnya. Itu waktu masih zaman Porkas teman-teman, 7 nomor. Begitu dibuka 7-7-nya kena semua. Dia bisa melihat loh masa depan loh. Cuman dia nggak gunakan itu untuk judi, enggak. Cuman ini menunjukkan bahwa batin itu tidak bisa dibatasi, mampu melihat ke belakang maupun ke depan, walaupun ke depan belum kejadian. Itulah keistimewaan dan suatu power yang hebat daripada pikiran teman-teman.